Tapak Bumi, Pendekar Terakhir Tanah Jawa, 29. Setelah wawancara dan merekam pembicaraan dengan Tapak Bumi, Tias menghubungi Profesor Santo Sulakmono. Ia memberitahu kejadian masuknya Tapak Bumi ke dalam mesin transformasi media. Namun demi keamanan, pihak BATANINDO dan militer merahasiakan dari publikasi. Akademisi dan ilmuwan nuklir itu bergegas datang dari kampus UI Jakarta ke Lembah Grambung. Ia menggunakan pesawat pertama agar dapat segera bertemu Tias. Saat melihat sosok Tapak Bumi, Profesor Santo berdecak kagum. Ia tidak habis pikir, bagaimana sosok manusia dari masa lampau bisa masuk ke masa sekarang dalam uji coba fusi nuklir. Hanya satu orang ini, Tias. Di lokasi Lembah Grambung, Profesor Santo bersama Jenderal Sandika dan Tias duduk mengamati Tapak Bumi dari CCTV. Untuk keamanan fasilitas uji coba nuklir, Tapak Bumi ditempatkan di sebuah ruangan tersendiri. Beberapa kamera dipasang untuk mengamati apa yang sedang dikerjakannya di ruangan itu. Ya, Profesor, yang masuk ke mesin kita hanya satu orang ini. Saat terjadi penembakan inti neutron, yang seharusnya terjadi pemindahan pecahan ke dalam mesin transformasi media ke ruangan hampa udara, yang terjadi malah mesin memunculkan fisik manusia, jawab Tias. Profesor Santo terperangah mendengar itu. Wajahnya seperti tidak percaya dengan apa yang Tias katakan. Berulang kali pandangan berpindah dari Tias ke layar tampilan kamera CCTV. Di situ memperlihatkan Tapak Bumi sedang duduk bersemedi. Melihat Profesor Santo memerhatikan dengan seksama tampilan di layar itu, Tias menghentikan bicara. Kring, kring, kring. Tiba-tiba terdengar suara telepon berdering. Tias bergegas bangkit dari duduk dan berjalan mendekati meja telepon. Oh ya, terdengar suara Tias yang terkesan terkejut saat menerima telepon. Jenderal Sandika dan Profesor Santo menoleh ke arah Tias. Mereka mengernyit melihat Tias yang sedang membelalak menerima telepon. Orangnya berpenampilan aneh. Dia menghancurkan ruang laboratorium percobaan dan rekayasa nuklir. Jenderal Sandika berdiri dari duduk. Ia berjalan mendekati Tias. Profesor Santo yang terperangah mendengar kata-kata Tias itu, ikut berdiri dan berjalan mendekat ke arah meja telepon. Baiklah, baiklah, Pak Kepala BATANINDO. Kami akan segera kembali ke Jakarta. Minta aparat kepolisian untuk menutup area ruangan atau gedung yang rusak. Jangan diapa-apain dulu. Kami akan ke sana memeriksa. Wajah Tias terlihat panik menjawab suara Kepala BATANINDO di ujung telepon. Tiba-tiba Jenderal Sandika melirik ke layar tampilan CCTV. Ia cepat-cepat mendekat ke situ. Sementara Tias yang sedang meletakkan gagang telepon, mengetahui ada yang menarik perhatian sang jenderal segera ikut cepat-cepat berjalan mendekati meja monitor. Lihat, ada perubahan warna tampilan di layar. Sekeliling ini, kata Jenderal Sandika menunjuk ke monitor, lalu kemudian katanya, perlahan menjadi merah. Profesor Santo yang ikut memerhatikan, menimbrung pembicaraan. Katanya, itu artinya ada peningkatan suhu di dalam ruangan, Jenderal. Jenderal Sandika menganggukkan kepala. Tias hanya diam mendengarkan dengan mulut ternganga. Ia memandang Jenderal Sandika dan Profesor Santo bergantian. Pengerahan tenaga dalam. Kata-kata Jenderal Sandika itu langsung ditimpali oleh Profesor Santo yang berkata, ya. Sepertinya objek di dalam ruangan itu sedang mengerahkan tenaga dalam sambil bersemadi. Sontak Tias menolehkan kepala ke Profesor Santo dan Jenderal Sandika bergantian. Sambil mengernyit, ia melihat kembali ke layar. Mesin transformasi media di ruang laboratorium percobaan dan rekayasa nuklir BATANINDO juga menerima gelombang asing yang masuk, yang juga berubah menjadi wujud manusia. Tadi Bapak Kepala BATANINDO hanya mengatakan sosok itu berpenampilan aneh dan dari tubuhnya sanggup mengeluarkan energi yang bisa menghancurkan benda-benda, kata Tias kemudian. Jenderal Sandika yang mendengar itu, langsung menoleh ke arah Tias. Dari saku celana, sang jenderal mengeluarkan sebuah telepon genggam. Profesor Santo terus memerhatikan perubahan warna di layar monitor. Siapkan penerbangan ke Jakarta secepatnya. Saya dan para peneliti uji coba nuklir di Lembah Grambung harus kembali ke Jakarta secepatnya, kata Jenderal Sandika sambil menopangkan tangan yang memegang telepon di satu tangan yang lain. Lalu katanya, laksanakan. Kehancuran ruang laboratorium percobaan dan rekayasa nuklir, sontak menghentikan kegiatan fusi nuklir yang dilakukan di gedung BATANINDO. Beberapa bagian lain di gedung juga hancur. Seperti yang Tias minta ke Kepala BATANINDO melalui telepon, di sekeliling gedung dipasang garis polisi.
Pasukan keamanan gedung dan kepolisian bersiaga di dalam gedung, sementara pasukan militer bersiaga di sekeliling gedung dengan persenjataan lengkap. Hanya petugas keamanan dan karyawan yang bisa keluar masuk gedung. Di batas garis polisi, para wartawan berebutan mewawancarai petugas kepolisian dan pemadam kebakaran. Kru stasiun TV juga menayangkan siaran langsung dari BATANINDO. Saat seorang pria berkacamata dengan kepala yang setengahnya botak melangkah keluar pintu BATANINDO, wartawan pun sontak memanggil. "Bapak Kepala BATANINDO! Bapak Kepala BATANINDO! Dinding ruangan mana yang dijebol, Pak? Lantai berapa yang hancur, Pak? Ada korban jiwa dalam kejadian ini, Pak?" Namun pria berkacamata dengan kepala yang setengahnya botak yang dipanggil Kepala BATANINDO itu hanya tersenyum. Ia terus melangkah. Beberapa langkah menjauh dari halaman gedung, ia membalikkan badan saat seorang kru TV berteriak, "Pak, tolong informasinya untuk masyarakat. Akan ada konferensi pers gabungan antara BATANINDO, Angkatan Bersenjata dan Kepolisian. Untuk sementara, kami tidak bisa memberikan informasi apa-apa. Makasih." Setelah menjawab teriakan itu lalu, cepat-cepat pula si pria berkacamata berkepala setengah botak membalikkan badan lagi. Sebuah mobil telah menunggu di halaman depan gedung BATANINDO. Polisi yang berjaga segera mengamankan jalan agar bisa pergi. Para wartawan yang telah mengulurkan mesin perekam suara dan kamera, terdengar menggerutu. Beberapa wartawan yang ingin menerobos garis pembatas, langsung diamankan oleh polisi yang berjaga di halaman gedung BATANINDO. Rombongan mobil yang ditumpangi gentong kayu memasuki sebuah gerbang tinggi yang terbuka sendiri. Setiba di dalam yang berhalaman luas, mobil-mobil itu melintasi taman dan kolam. Saat berhenti di depan sebuah rumah mewah bergaya Eropa klasik, beberapa orang bergegas menghampiri mobil yang ditumpangi gentong kayu. Pintu di samping duduk Satria Purwaka dibukakan. Ke orang yang membukakan pintu, ia memberi isyarat untuk membukakan juga pintu untuk gentong kayu. "Monggo pinarak, Kisanak. Punika griya kula, Kisanak saged nginep wonten mriki engkang panjenengan kersa." Sebelum beranjak, Satria Purwaka berucap dan tersenyum. Mendengar kata-kata itu, gentong kayu terlihat bingung dengan apa yang harus dilakukan. Seketika itu pula, pintu di sampingnya duduk terbuka. Seorang laki-laki muda berkacamata hitam yang memegang senjata laras panjang, tersenyum menyambut gentong kayu. "Mari, Tuan. Silakan," sapa si laki-laki muda. Satria Purwaka beranjak turun dari mobil. Melihatnya begitu, gentong kayu menjejakkan kaki di halaman depan rumah. Seketika ia terpana saat melihat kemewahan dan bentuk rumah. Pilar-pilar tinggi berwarna putih di teras yang menjadi penopang atap bergenting merah muda. Ada pula ukiran di sepanjang pilar-pilar itu. Pandangan gentong kayu langsung memutar ke sekeliling untuk melihat sekitar rumah. Satria Purwaka melepas kaca, mata hitamnya sambil tersenyum. Ia berjalan mendekati gentong kayu. "Kisanak menapa wonten penggali engkang dados pamikiran namung saestunipun Kisanak kedah leren rumiyin amargi wonten acara mangkeh dalu," kata Satria Purwaka. Gentong kayu yang masih belum memahami keadaannya, terlihat bingung saat berjalan mengikuti di samping Satria Purwaka. Orang-orang lain yang ikut dalam rombongan mobil, bergegas masuk ke dalam. Sementara ada beberapa perempuan yang datang membawakan minuman. "Monggo pinarak, Kisanak." Di sebuah ruangan yang sejuk dengan hamparan sofa, Satria Purwaka mempersilakan gentong kayu duduk. Tidak tahu harus berbuat apa, gentong kayu menaikkan kaki, menginjak sofa. Lalu, duduk bersila, matanya terus berkeliling ke segala penjuru ruangan memerhatikan. Satria Purwaka menepuk bahu seorang perempuan pembawa minuman untuk menyuguhkan di meja depan gentong kayu. Dengan tersenyum, ia mendekati sofa tempat gentong kayu duduk bersila. Di sofa itu, ia pun menaikkan kaki menginjak dan kemudian duduk bersila. "Cepat siapkan ruangan dan pakaian untuk tamu. Cepat." Mendengar perintah Satria Purwaka itu, orang-orang yang disuruh bergegas pergi. Baru beberapa saat ia duduk, tiba-tiba serombongan orang memasuki ruangan. Satria Purwaka segera menoleh ke mereka. "Selamat siang menjelang sore, Bos. Lama tidak terdengar kabar nih. Sepertinya lupa sama kita," kata-kata salah seorang dari rombongan yang datang memasuki ruangan tempat gentong kayu dan Satria Purwaka duduk itu, langsung terhenti. Wajah terkejut dengan mata membelalak saat memandang gentong kayu yang berambut panjang dan telanjang dada, duduk bersila di sofa samping Satria Purwaka.
Matanya melotot memerhatikan gentong kayu yang hanya mengenakan kain penutup tubuh bagian bawah. Kedua tangan gentong kayu yang ditopangkan ke lutut, dikepal. Ia membalas tatapan orang-orang yang datang itu. Satria Purwaka menyadari keadaan yang terjadi. Melihat orang-orang yang datang memandang gentong kayu dengan melotot, ia tertawa sambil balas menyapa. Hahaha, lupa, Hardiman. Lupa, aku sibuk sekali beberapa hari ini. Satria Purwaka menurunkan kedua kaki dari sofa dan beranjak turun. Bergegas pula ia berjalan mendekati mereka untuk memperkenalkan gentong kayu. Perkenalkan sahabat baruku, seorang ksatria yang sakti mandraguna. Tangan Satria Purwaka menunjuk ke gentong kayu. Mereka yang datang itu mengernyit, memandang sepele ke arahnya. Beberapa orang malah terlihat berbisik-bisik. Namun, Satria Purwaka mengerti dan segera menegur. Jangan lihat penampilan. Bukan dari penampilannya sahabat baruku ini diukur. Gentong kayu yang mengepalkan tangan, menurunkan kedua kaki. Ia duduk dengan sikap siaga sambil membalas pandangan orang-orang itu. Sepertinya ia menyadari sikap tidak bersahabat dari orang-orang yang datang itu. Bagaimana? Apa yang tadi mau disampaikan? Mencairkan suasana yang kaku, Satria Purwaka langsung berbasa-basi. Hardiman, orang yang tadi terputus pembicaraannya, terpaksa tersenyum saat Satria Purwaka mengajaknya duduk di sofa. Mereka yang datang bersama pun, segera duduk. Hahaha, si bos ini selalu membawa kejutan ke kami, kata Hardiman dengan tertawa. Sikap yang mulai terkesan santai itu, membuat yang lain tersenyum. Lalu Hardiman melanjutkan berkata, sudah ada beberapa kali clash antara anak buah saya dengan anak buah dari geng yang kemarin itu. Mereka mulai berani merangsek, mencaplok beberapa area kita di pelabuhan. Sambil berbicara, Hardiman menoleh ke orang-orang yang datang bersamanya tadi. Mereka mengangguk-anggukkan kepala mendengar perkataannya. Satria Purwaka yang mendengarkan juga ikut menolehkan kepala, mengikuti kemana arah pandangan Hardiman. Kami, ya nunggu dari bos. Apa kita serbu mereka, atau gimana? Satria Purwaka mengangguk-anggukkan kepala. Wajahnya terlihat serius mendengar kata-kata Hardiman itu. Sementara tapak bumi yang kedua kakinya telah diturunkan, kini mengangkat kembali satu kaki ke sofa. Ia seperti tidak peduli dengan pandangan orang-orang yang membelalak menyaksikan. Sekilas Satria Purwaka melirik ke arah gentong kayu. Tiba-tiba ia menjentikkan jari dan berkata, itu kita bicarakan nanti malam dengan sahabat baruku ini. Dia yang akan menyelesaikan geng itu. Tenang saja. Mendengarnya, orang-orang yang datang tadi mengernyit memandang Satria Purwaka dan gentong kayu bergantian. Wajah mereka seakan tidak percaya dengan apa dikatakan sang pimpinan. Beberapa orang malah berbisik-bisik satu sama lain.